Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Prasetyo Wicaksono Aji dengan kelas T1911 dengan NIM 311910234 dengan dosen pembimbing Abdul Rohin Eskom dan Inkom dari matkul data mining. Oke, kita lanjut saja ya ke slide pertama yaitu adalah maafnya dengan lag. Nah, oke, perkembangan data. Perkembangan data itu apa sih? Perkembangan data adalah teknologi yang pesat mempengaruhi seluruh aspek dalam kehidupan. Seiring pertumbuhan teknologi, informasi membuka peluang terhadap pertumbuhan atau data yang terakumulasi dalam jumlah data besar. Bagi perusahaan, data-data yang tersimpan dalam basis dapat dimanfaatkan untuk laporan penjualan. Apa sih pengertian data mining itu? Nah, pengertian data mining adalah menurut menurut Tan tahun 2006 yaitu beliau pernah membuat sebuah pengertian yaitu data mining sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang berguna. Dari gunung basis data yang besar, data mining dapat diartikan sebagai pengekstrakan informasi baru yang dapat diambil dari kumpulan data yang besar untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Data mining dikenal dengan sebagai knowledge discovery. Ini adalah posisi data mining dalam business center. Nah, di sini adalah transaction database dengan extract, transform, load, yaitu lanjut lagi dalam data warehouse dibagi menjadi tiga yaitu performance management, ada enterprise, reporting, dan data mining. Oke, lanjut. Dari gambar di atas kita simpulkan bahwa apa itu data mining adalah apa itu data mining? Data mining adalah bidang yang sepenuhnya menggunakan apa yang dihasilkan oleh data warehouse bersama dengan bidang yang menangani pelaporan atau manajemen data. Sementara data warehouse berfungsi sebagai emerik atau query dari database mentah untuk memberikan data yang nantinya digunakan oleh bidang yang menangani pelaporan atau manajemen data. Lanjut, proses data mining dan knowledge discovery in database KKD. Yang pertama itu adalah data selection. Data selection itu apa sih? Data selection adalah pemilihan data dari sekumpulan data operasional yang perlu dilakukan sebelum tahap pengakhirian. Informasi dalam KKD dimulai dari hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses data mining, lalu disimpan dalam satu berkas terpisah dalam database dan data operasional. Yang kedua itu adalah pre-processing atau cleaning. Proses ini mencakup antara lain membuang duplikasi data dan memeriksa data yang inkonsistensi dan memperbaiki kesalahan pada data. Yang ketiga adalah transformation coding. Proses informasi pada data mining ini yang telah dipilih sehingga data tersebut sesuai dengan proses dengan data mining. Nah, di sini adalah pengelompokan dari data mining. Apa aja sih pengelompokan itu? Yang pertama adalah description. Deskripsi proses penggambaran itu pola kecenderungan yang terdapat dalam data. Contohnya itu adalah petugas pengumpulan suara. Mungkin tidak dapat menentukan keterangan siapa yang berkualitas studi dukungan dalam pemilihan presiden. Deskripsi ini dari pola kecenderungan sering memberikan kemungkinan penjelasan untuk suatu pola atau kecenderungan. Nah, yang kedua itu adalah prediksi. Apa sih itu prediksi ini? Prediksi yang dengan kualifikasi kecuali bahwa dalam prediksi ini adalah nilai yang dan hasil yang akan masa mendatang. Contoh adalah prediksi harga beras yang naik dalam 3 bulan. Yang kedua itu adalah prediksi persentase angka kecelakaan yang di tahun depan jika ada batas kecepatan dinaikkan. Yang ketiga adalah klasifikasi atau klasifikasi. Terdapat target variabel kategori sebagai contoh penggolongan pendapatan yang dapat dipisahkan dalam 3 kategori, yaitu pendapatan tinggi, pendapatan sedang, atau pendapatan rendah. Lanjut, apa sih tantangan dengan data mining itu? Tantangan yang pertama adalah yang itu ada, tantangan data mining itu apa sih? Nah, di sini ada pertama scalability. Scalability ini adalah besarnya ukuran basis data yang digunakan. Yang kedua adalah dimensionally atau yaitu banyaknya jumlah atribut dalam data yang akan diproses. Yang ketiga adalah kompleks atau heterogeneous data. Data yang dikompleks dan mempunyai varian yang beragam. Yang keempat adalah data quality atau data kualitas yang diproses seperti data yang bersih dari noise atau missing value dan lain-lain. Yang kelima adalah data ownership atau distribution. Siapa yang memiliki data ini
dan bagaimana distribusinya. Yang keenam adalah proses reprocessing, yaitu menjaga kerahasiaan data yang diterapkan pada nasabah bank. Jadi ini yang proses reprocessing ini adalah mempunyai kerahasiaan. Contohnya seperti yang ada di bank ya. Yang terakhir adalah streaming data atau aliran data itu sendiri. Oke, definisi data. Apa sih itu definisi data? Definisi data adalah dataset merupakan kumpulan dari objek dan atributnya, merupakan karakteristik atau sifat suatu objek. Contohnya adalah warna mata seseorang, suhu, atribut yang dapat dinilai sebagai variabel. Nah, nilai atribut adalah angka atau simbol yang memberikan nilai pada atribut tersebut. Tipe dari suatu atribut tergantung pada sifat yang dimiliki atributnya itu sendiri. Contohnya adalah pembeda, distinctness, urutan, order, penjumlahan, addition, perkalian multi-capable, multi-capulation, ada field, karakteristik, atau fitur. Nah, lanjut. Berdasarkan tipe nilai yang diterima, atribut dibedakan menjadi atribut kategorikal atau kategorial. Atribut adalah suatu tipe yang domainnya merupakan simbol dari himpunan. Sehingga contoh yaitu adalah jenis kelamin, status, pendidikan, di mana domain jenis kelamin dalam tanda kurung kurawal itu laki-laki dan perempuan. Sebagai domain statusnya itu seperti menikah atau belum menikah dan domain pendidikannya. Dalam dalam tanda kurung yaitu seperti SD, SMP, SMA, D3, S1, dan seterusnya. Nah, berdasarkan dari tipe nilai yang diterima, domain atribut dapat dibedakan menjadi atribut numerik atau numerik atribut. Adalah atribut yang domainnya merupakan bilangan real atau integer. Contohnya seperti umur dan gaji. Domain umur, domain gaji, atau bilangan real positif. Nah, pada atribut numerik dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada interval. Untuk jenis atribut ini mempunyai sifat yang berbeda. Nilainya seperti contoh tanggal suhu dalam Celsius Fahrenheit. Nah, pengolahan data reprocessing awal. Dalam data KKD, mengalami beberapa pengolahan atau beberapa proses yang pengolahan pengumpulan ya. Aggregation, menarikan contoh sampling, pengurangan dimensi, atau pemilihan fitur, pembuatan fitur atau fitur regression, pendiskritan atau pembinaran, discretion and binaration, dan transformasi atribut. Yang kedua itu adalah pengumpulan regression. Apa sih itu? Proses mengombinasikan antara dua atau lebih atribut atau objek-objek ke dalam suatu atribut dalam tunggal atau objek yang tujuannya untuk mendapatkan dataset yang dapat diolah menjadi sangat cepat atau menghasilkan kesimpulan sangat tepat. Misalkan sebuah dataset yang berisikan data transaksi yang mencatat penjualan harian atau produk-produk yang banyak lokasi seperti Indomaret dan Alfamart. Nah, kita dapat melakukan proses agregasi untuk mendapat sebuah transaksi. Informasi penjualan harian atau satu lokasi saja, kita melihat nih transaksi harian suatu produk apa aja. Pada proses agregasi, atribut kuantitatif seperti harga yang dapat digabungkan atau pengkombinasian dengan operasi sumasi atau rata-rata tujuan dari proses ini. Tujuan itu adalah pengurangan data atau data reduction, yaitu mengurangi jumlah atribut atau objek. Perubahan skala misalkan kata yang digabungkan jadi kumpulan daerah atau negara, provinsi, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah lebih menstabilkan data-data yang digabungkan dan cenderung lebih sedikit dari variannya. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah bidang ilmu dari data mining. Nah, data mining ini mempunyai dari bidang ilmunya seperti pattern recognition, machine learning, statistik, computing algorithm, dan database teknologi. Lanjut. Peran penting di dalam data mining itu apa aja sih? Nah, di sini adalah ada estimasi, yang kedua adalah forecasting, yang ketiga adalah klasifikasi, yang keempat adalah clustering, yang kelima adalah asosiasi. Yang terakhir adalah tipe data. Tipe data itu ada apa sih? Data itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah measurement dan counting. Nah, measurement dibagi menjadi dua lagi, yaitu adalah rasio dan interval. Yang terakhir adalah counting. Counting itu dibagi menjadi dua juga, menjadi ordinal atau nominal, dan disatukan menjadi numerikal. Sedangkan counting kalau counting ini disatukan menjadi kategorial. Lanjut.
Nah, rasio itu apa sih? Data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak dua titik pada skala yang diketahui mempunyai titik nol dan absolut. Contohnya seperti umur, berat badan, dan tinggi badan. Operasional itu geometric mean atau harmonic mean. Kedua itu adalah interval atau jarak. Data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak dua titik tersebut sudah diketahui tidak mempunyai nol. Yang absolut contohnya seperti suhu dari 0 derajat sampai 100 derajat. Ya, atau umur 20 sampai 30 tahun. Operasinya apa aja sih? Ada mean standard deviation version, correlation TNF test. Yang ketiga adalah ordinal peringkat. Ordinal peringkat itu apa aja sih? Deskripsinya. Nah, penjelasan disebut adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Tetapi di antara data tersebut, terdapat hubungan berurutan. Contohnya seperti tingkat kepuasan pelanggan, seperti puas atau tidak puas. Operasinya itu median percentile strength, correlation, and round test thickness. Yang terakhir adalah nominal atau label. Nah, data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi menunjukkan beberapa objek yang berbeda. Contohnya seperti kode pos, jenis kelamin, nomor ID karyawan, dan nama kota. Nah, operasinya apa aja sih? Adalah mode entropy configuration and correlation X quadrat test. Nah, ini adalah metode-metode dari data mining, estimasi. Yang kedua adalah forecasting, yang ketiga adalah klasifikasi, yang keempat adalah clustering, dan kelima adalah asosiasi. Nah, ini adalah linear regression LR, neural network, and dan deep learning. Mungkin bisa dibaca. Yang terakhir adalah himpunan data dataset. Himpunan data atau dataset adalah faktor atau parameter yang menyebabkan kelas atau label target terjadi. Jenis dataset itu ada dua, privat dan publik. Nah, privat dataset diambil dari organisasi yang dapat dijadikan sebagai peneliti. Contohnya seperti bank, rumah sakit, industri, pabrik, atau jasa, perusahaan jasa. Nah, public dataset itu apa aja sih? Dataset yang berada di repository publik yang disepakati oleh pakar peneliti dari data mining. Nah, tren penelitian data mining saat ini menguji metode dan pengembangan oleh peneliti dengan public dataset, sehingga penelitian yang bersifat comparable atau repeatable dan verifiable. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.